Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Heni, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. hari ini Ibu mau melaksanakan kucing ya, Bu ya? Iya, Bu. Saya hari ini akan melaksanakan kucing ke bersama Pak Amir, Bu, karena sudah melakukan kesepakatan pada beberapa hari yang lalu, Bu. Oke. Sebelum kita melaksanakan Ibu coaching ya sama Pak Ya, Amir, di sini saya selaku supervisi ya, atau supervisornya, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya Ibu ya. baik. Berkaitan dengan kucing ibu nanti. Di sini saya akan menanyakan rubrik penilaian Bu Heni itu tentang kegiatan pelaksanaan kucing hari ini yang akan Ibu lakukan bersama Pak Amir. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Oke, baik, Bu Nur. Untuk pelaksanaan coaching hari ini, saya merencanakan menggunakan alur tirta, Bu. Di mana di alur tirta dalam pelaksanaan coaching ini, saya dari penetapan tujuan saya, penujuan kegiatan ini mengidentifikasi masalahnya, terus lalu membuat rencana aksi dan penetapan tanggung jawab coach dalam pelaksanaan coaching saya nanti, Bu. Oke. Untuk kompetensi kucing nanti ya Ibu ya, uh, apa yang perlu Ibu kembangkan lagi nantinya pada Nah, saat proses kucing? oke, Bu. Baiklah, dari kompetensi coaching yang perlu saya kembangkan dalam pelaksanaan coaching saya nanti, sebenarnya kalau kompetensi yang dikembangkan itu mungkin semua kompetensi ya, Bu, yang harus saya kembangkan dalam pelaksanaan coaching nanti, yaitu mungkin di mana saya bisakan dalam menerapkan alur tirta tadi, terus mindfulness, kehadiran penuh dalam melayani coach saya, terus dalam pemberian pertanyaan berbobot, apakah saya melaksanakan pertanyaan berbobot kepada coach dan saya pastinya harus bisa mendengarkan dengan penuh rasa, dengan penuh empati kepada coach saya nanti, Bu. Oke. Terus kompetensi mana yang secara spesifik ya Ibu ya, secara Ya, spesifik yang ingin Ibu lakukan pada saat proses coaching nanti? mungkin kalau secara spesifik kompetensi yang harus saya kembangkan adalah kompetensi dalam memberikan pertanyaan berbobot, Bu, dan mendengarkan dengan penuh rasa secara mendalam. Itu, Bu. Lalu apa indikator keberhasilan yang Ibu harapkan nanti ya dari tujuan pengembangan kompetensi Ibu ini? Baiklah Bu Nur, indikator keberhasilan dari tujuan pengembangan kompetensi yang saya harapkan dalam pelaksanaan coaching saya nanti adalah, saya bisa membuat coach saya untuk bisa, mengambil keputusannya sendiri dalam menentukan solusi menyelesaikan permasalahannya sendiri, Bu. Itu indikator yang ingin saya tuju. Oke. Baiklah, itu untuk patokan ya Bu ya. Ya, Patokan nanti Ibu akan melaksanakan coaching bersama Pak Amir. Untuk itu nanti saya akan melihat sejauh mana Ibu melaksanakan coaching ini. Jadi baik. saya persilahkan Ibu melakukan coaching bersama Pak Amir sekarang. Oke. Baik Ibu Nur, terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Amir, apa kabarnya?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Bu Heni. Alhamdulillah sehat. Oke, kita di sini mau ngobrol-ngobrol nih ya Pak ya. Kira-kira Ibu menyita waktu Bapak nggak nih Pak? Enggak Bu, boleh, tidak apa-apa. Silakan. Oke, begini Pak. Kelihatannya belakangan ini sepertinya agak murung sekali Bapak saya perhatikan nih Pak. Apakah ada yang menjadi beban pikiran Bapak saat ini Pak? Oh iya Bu Heni. Akhir-akhir ini memang saya kelihatan agak murung Bu. Mm-mm. Karena ada sesuatu yang beberapa hari mengganggu pikiran saya Bu Heni. Oke. Oh ya, sebelumnya kita bahas hal yang mengganggu pikiran Bapak itu, setelah ngobrol ini, Bapak maunya kita menghasilkan apa nih, Pak? Untuk harapannya Bu, setelah ngobrol nanti dengan Ibu, saya bisa mendapatkan solusi minimal membuat hal yang mengganggu pikiran saya beberapa hari ini bisa hilang. Kemudian saya bisa lebih fokus dalam kegiatan belajar mengajar Bu di sekolah. Oke, baiklah. Mudah-mudahan ya Pak ya, kita bisa mendapatkan solusi bersama-sama. Nah, sekarang coba ceritakan ke Ibu. Apa sih hal yang mengganggu pikiran Bapak saat ini? Begini Bu Heni, kemarin kan Bu Nur meminta saya untuk mengikuti lomba baca puisi tingkat kabupaten. Hmm, Tapi saya ini Bu masih merasa ragu Bu, kayaknya saya tidak percaya diri Bu. Apalagi itu kan sekelas tingkat kabupaten. Jadi saya ah, tuh merasa takut Bu gitu. oh, begitu. Jadi itu masalah yang membuat Bapak tidak nyaman ya. Baiklah, saya coba tanya dulu deh. Menurut Bapak, apakah keputusan Bu Nur benar nih memilih Bapak untuk mengikuti lomba tersebut? Kalau kata Bu Nur, ya beliau itu yakin setelah melihat kemampuan saya Bu gitu. Oh ya, Bapak Amir tahu kemampuan yang dimaksud oleh Bu Nur itu seperti apa, Pak? Tahu Bu, kemampuan baca puisi yang saya terbilang cukup baik untuk mengikuti lomba Bu gitu. Oke, nah dengan kemampuan baca puisi Pak Amir tersebut, tentu bukan suatu kekeliruan kan bagi Bu Nur untuk menunjuk Pak Amir. Nah, lalu sekarang apa yang menjadi hambatan Pak Amir dalam mengikuti lomba tersebut, Pak? Ya itu tadi Bu Heni, karena saya kurang merasa percaya diri Bu. Saya gugup kalau berbicara di depan orang banyak Bu. Oh, selama ini apakah Pak Amir pernah merasakan hambatan yang sama ketika berbicara di depan umum, di depan kelas misalnya saat mengajar kepada anak-anak? Pada awal dulu iya Bu, pernah. Terus apa yang Pak Amir lakukan untuk mengatasinya? Dulu saya berlatih dulu di rumah Bu, dengan misalnya berbicara di depan cermin begitu Bu. Oh ya, terus bagaimana perasaan Pak Amir setelah melakukan itu? Apakah ada kesulitan ketika Bapak mempraktekkannya? Setelah berlatih, saya merasa sedikit tenang juga sih Bu. Mhm. Wah, wah hebat sekali Bapak. Artinya setelah itu Bapak bisa mengatasi kegagalan Bapak Gugupnya sendiri kan? hilang juga Bu. Oke. Oh, wah hebat sekali Bapak. Artinya setelah itu
Bapak bisa mengatasi kegugupan Bapak sendiri kan? Iya, Bu. Nah, sekarang jika Bapak setuju untuk mengikuti lomba baca puisi itu dengan semua potensi, hambatan dan solusi Bapak dalam mengatasi hambatan seperti yang tadi Bapak ceritakan kepada saya. Lanjut, apa strategi yang akan Bapak siapkan ke depannya, Pak? Ya, mungkin saya akan tetap melatih diri dengan berbicara misalnya di depan cermin seperti sebelumnya tadi, Bu. Karena ini juga lomba tingkat kabupaten, jadi saya harus berarti lebih keras lagi dan mempersiapkan diri dengan lebih maksimal, Bu. Biar apa namanya setidaknya jangan sampai mengecewakan apa yang sudah diberikan oleh Ibu Nur kepada saya, Bu. Wah, luar biasa sekali itu, Pak. Saya sangat mengapresiasikan dengan strategi Bapak tersebut. Saya juga berharap Bapak bisa tampil lebih maksimal. Saya yakin kok Bapak bisa melakukannya. Insya Allah siap, Bu. Baik, sekarang untuk mencapai keberhasilan dari strategi yang Bapak ungkapkan tadi, komitmen apa yang bisa Bapak lakukan ke depannya, Pak? Mungkin ke depannya saya akan seperti yang saya sebutkan tadi, Bu, berlatih lebih rutin lagi, lebih keras lagi. Oke. Oke, selain itu saya juga lebih sering berkonsultasi dengan Ibu Nur untuk mempersiapkan diri menghadapi lomba tadi, Bu. Dan juga saya meminta bantuan dari teman-teman di sekolah untuk mendengarkan saya membaca puisi agar saya terbiasa untuk kedepannya nantinya, Bu, begitu. Oke, itu merupakan kegiatan yang sangat baik sekali, Pak. Jadi, mulai kapan Pak Amir akan mencoba melakukannya itu, Pak? Besok, Bu, insya Allah saya akan mencoba melakukannya, Bu. Oke, baiklah. Saya percaya Bapak pasti bisa melakukannya. Saya juga senang sekali karena Bapak sudah bersedia menceritakan permasalahan yang mengganggu pikiran Bapak saat ini. Nanti kita ketemu lagi untuk membahas tindak lanjut dari pertemuan kita kali ini ya, Pak. Saya doakan semoga Bapak juga sukses dan meraih kemenangan di lomba baca puisi tingkat kabupaten nanti ya Pak. Insya Allah akan menghasilkan hasil yang terbaik dan maksimal, terutama membawa nama harum sekolah kita ya Pak ya. Baik, amin, amin. Terima kasih Bu Heni sudah mendengarkan cerita saya dan juga turut mendoakan saya untuk kegiatan lomba nanti. Oh iya Bu, saya permisi dulu ya karena ada kesibukan lain Bu. Oke, baiklah Pak Amir, silakan. Nah, jangan sungkan-sungkan ya bercerita dengan Ibu kalau ada sesuatu unek-unek permasalahan yang eh, mengganjal di hati. Baiklah Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Eni dan Pak Amir sudah melakukan coaching hari ini. Di sini ya dari kegiatan coaching Bu Eni dengan Pak Amir tadi ada ya selaku supervisor saya menanyakan kembali ya Bu ya. Oke Bu Nur. Apa saja yang menurut Ibu harus berjalan dengan baik selama percakapan coaching tadi? Baiklah Bu Nur, saya merasa ya sudah berhasil Bu dalam melaksanakan coaching terhadap Pak Amir tadi Bu, dalam tadi memberikan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Kuci berpikir lebih mendalam tentang situasi yang dialami sama Koci Bu. Oke. Terus Ibu Eni setelah melaksanakan coaching tadi Ya. merasa ada tidak indikator yang tercapai pada saat sebelum dan setelah
Ibu melakukan coaching tadi. Oke, Bu Nur, baiklah. Ya, di sini saya melihat bahwa coach saya tadi, Pak Amir, lebih banyak berbicara, Bu, di mana dia juga bisa menemukan beberapa solusi sendiri tentang permasalahan yang menjadi ganjelan dalam hatinya, yang membuat unek-unek dalam dirinya yang sesuai dengan indikator keberhasilan yang telah kita tetapkan saat pra observasi tadi, Bu. Di sini ada juga catatan ya Bu ya, dari Ya. hasil observasi saya. Di sini Ibu Heni sudah sudah melakukan coaching secara baik ya, sudah sesuai dengan alur tirtanya. Ibu juga sudah mendengarkan bahasa. Tapi di sini saya ingin bertanya penilaian dan asumsi ya. Di sini apa pendapat Ibu tentang yang sudah saya sampaikan tadi? Karena Ibu tadi kan sudah sesuai dengan alur tirta dan hadir seutuhnya, sudah mendengarkan dengan penuh rasa. Gitu. Oke, Bu, saya merasa senang, Bu, ya, bahwa saya juga setuju dengan pendapat Ibu bahwa observasi ini dengan catatan-catatan yang sudah Ibu berikan kepada saya tadi memberi gambaran yang jelas tentang apa yang terjadi selama percakapan coaching, dan saya senang, Bu, yang mana kegiatan coaching tadi bisa berjalan dengan lancar dan Pak Amir juga bisa menentukan dan menemukan solusinya sendiri dari pelaksanaan coaching tadi, Bu. Lalu ya Bu ya, menurut Ibu ada tidak yang perlu diperbaiki atau perlu Ibu tingkatkan berdasarkan yang catatan yang sudah saya sampaikan tadi? Mungkin Bu, saya mungkin perlu juga banyak berlatih ya Bu ya. Mungkin dengan berlatih di sini saya berlatih dalam merespon Bu ya, merespon jawaban coach, yang mana mungkin dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang lanjutannya yang lebih mendalam ya Bu ya, bisa memancing dan membuat coach itu lebih cepat merespon jawaban dari saya Bu. Mungkin itu ya Bu ya. Setelah itu berdasarkan hasil coaching tadi ya Ibu ya, kompetensi apa yang menurut Ibu perlu dikembangkan lagi? Baik Bu Nur, dari pelaksanaan coaching tadi, mungkin kompetensi yang perlu saya kembangkan lagi itu, ya itu tadi ya Bu ya, mungkin saya harus mengembangkan kemampuan mendengarkan secara penuh Bu, secara mindfulness, kehadiran penuh, secara aktif, dan memberikan respon umpan balik yang lebih konstruktif dalam pelaksanaan coaching. Itu Bu. Terus ada nggak aspek lain dari coaching tadi yang Ibu terapkan yang ingin Ibu fokuskan untuk mengembangkan selanjutnya? Oke, baik Bu Nur. Untuk pelaksanaan coaching berikutnya yang mau saya fokuskan di sini yaitu dalam pemberian pertanyaan berbobot yang lebih mendalam kepada coach saya. Selanjutnya saya juga harus pengembangan empati yang lebih mendalam dan kehadiran coaching saya ini tadi secara penuh atau mindfulness, kesadaran penuh terhadap coach saya, dan juga di sini saya juga harus bisa memahami coach saya itu bukan hanya sekadar visual aja, tapi terkadang kita harus juga memahami coach kita secara emosional. Mungkin itu saja Bu yang saya fokuskan untuk pengembangan
coaching saya selanjutnya, Bu. Oke, jadi selama Ibu coaching tadi yang apa berlangsung tadi yang saya perhatikan itu berarti Ibu dengan rekan Ibu Pak Amir ya, Ya. itu berarti Ibu juga sudah memberikan waktu yang cukup ya bagi si Kuci ya, itu untuk berpikir sebelum menjawab beberapa pertanyaan yang Ibu ajukan ya. Sudah itu momen ketika Ibu melaksanakan coaching tadi sangat terbuka ya dengan coach antara coach dengan coach itu lebih banyak berbicara dan lebih dalam tentang masalah yang dihadapi oleh coachnya ya Ibu ya. Iya Bu, dimana di sini kita menganggap bahwa coach kita adalah mitra, bukan antara senior dan junior ya Bu ya, tetapi kita beranggapan bahwa coach kita ini adalah mitra kita, teman ya. Itu Bu. Jadi ini ya jadi percakapannya itu secara dari hati ke hati ya Ibu ya. Benar Bu, dari hati ke hati ya. Gitu. Oke. Itu saja sih yang sudah saya amati selama Ibu melaksanakan coaching bersama Pak Amir. Terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Nur, terima kasih juga atas observasinya hari ini. Saya yang mengucapkan terima kasih ya Bu ya. Waalaikumsalam. Bermanfaat ya Bu. Ya, observasi ini dapat meningkatkan Ibu lebih baik lagi ya Ibu. Oke, baik Ibu Nur. Terima kasih banyak ya Bu Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.